Kita berjumpa lagi saudari-saudaraku dalam pengajaran kita tentang Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Kita memasuki episode ke-8. Kita akan berbicara tentang pujangga gereja. Ada 4 wanita hebat dalam gereja Katolik yang diangkat oleh Vatikan menjadi pujangga gereja atau doktor gereja, termasuk Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Mari kita lihat sedikit alasan mengapa ada pujangga gereja dan alasan apa sehingga mereka itu diangkat menjadi pujangga gereja. Awal abad ke-13, Paus dan membentuk tim khusus untuk menemukan, untuk mendapatkan tokoh-tokoh yang memiliki ajaran teologi dan spiritualitas yang spesifik, yang khusus, yang istimewa, yang belum pernah diajarkan oleh orang lain, atau yang sebuah penemuan baru. Nah, mereka-mereka inilah yang diangkat oleh Vatikan menjadi pujangga gereja atau doktor. Doktor dalam bahasa Latin adalah docere yang berarti mengajar. Sehingga ketika seorang kudus itu diangkat menjadi pujangga gereja, maka ajaran mereka yang spesifik, yang khusus, yang istimewa itu menjadi ajaran resmi gereja. Dan sampai sekarang cuman ada 36 doktor gereja, termasuk Santo Agustinus, Santo Bonaventura, Santo Ignatius, Yohanes dari Salib, Santo Hieronymus. Tetapi yang wanita cuma ada 4 orang, yaitu yang pertama adalah Santa Teresa dari Avila atau Santa Teresa dari Yesus, yang kedua Santa Katarina dari Siena, Santa Hildegard dari Bringen, dan Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus ini. Cuman ada 4 orang, dan mereka 4 ini memiliki ajaran yang sangat istimewa dan bahkan berpengaruh luas di dalam pengajaran teologi dan spiritualitas gereja Katolik. Santa Teresa Avila lahir tanggal 28 Maret 1515. Dia dikenal sebagai tokoh spiritualitas, tokoh mistik, guru rohani oleh gereja Katolik, diangkat dengan gelar demikian. Dia membaharui Ordo Karmel dan mendirikan Karmel OCD yang tersebar di seluruh dunia sampai sekarang, bekerja bersama-sama dengan Santo Yohanes dari Salib. Dia menulis banyak surat-surat, banyak puisi, dan juga 4 bukunya yang terkenal, yaitu buku Riwayat Hidup, pendirian Biara Karmel, Puri Batin, dan Jalan Kesempurnaan. Dari keempat bukunya ini dianggap ia mengajarkan sesuatu yang sangat istimewa, sangat baru, dan mempengaruhi spiritualitas di dalam gereja Katolik. Kisah tentang Santa Katarina dari Siena juga sangat menarik. Dia lahir tanggal 25 Maret 1347 di Siena, Italia, sebagai seorang gadis remaja yang mendapat penglihatan Kristus dalam kemuliaan bersama Santo Petrus, Paulus, Yohanes. Lalu diinspirasi oleh penglihatan ini, dia mendedikasikan hidupnya untuk Allah. Menyadari panggilan hidupnya ini, orang tuanya coba mendirikan sebuah kamar, mengkhususkan sebuah kamar untuk dia agar dia bisa berdoa dengan baik di rumahnya. Lalu kemudian dia bergabung dalam Ordo Ketiga Dominikan sebagai awam yang mendedikasikan seluruh hidupnya bagi Tuhan dalam doa dan dalam kesibukan duniawi. Ini panggilan Santa Katarina. Dia bukan seorang biarawan atau biarawati, tetapi seorang awam Ordo Ketiga Dominikan. Ketika Bapak Suci Gregory mengungsi dari Vatikan Roma ke Prancis di Avignon, terjadi 2 paus pada saat itu, tetapi Katarina yakin bahwa yang benar adalah Gregorius yang ke-11, lalu dia berangkat ke Avignon dan selama 3 bulan tinggal di Avignon. Dia menulis surat setiap hari kepada Paus untuk meyakinkan Paus Gregory ke-11 ini untuk kembali ke Roma dan menempati Vatikan sampai dengan sekarang. Itu kehebatan
Katarina dari Siena, dia tidak takut dengan konflik, tapi dia berusaha untuk mencari jalan yang benar sesuai dengan arahan Roh Kudus dan kekuatan Allah. Kita lihat Santa Hildegard dari Bringen. Dia lahir tahun 1098. Sejak usia remaja, ia sudah sering mengalami pengalaman mistik, pengalaman akan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Kemudian dia bergabung dengan Ordo Benediktin, bahkan sempat menjadi pemimpin biara. Hidup dan ajarannya itu sangat berpengaruh dalam ajaran gereja Katolik. Paus Benediktus ke-16 menjelaskan dalam sebuah surat tentang alasan mengapa Santa Hildegard ini dijadikan sebagai doktor gereja. Paus Benediktus menggarisbawahi relevansi atau pentingnya ajaran dari Santa ini terhadap dunia dewasa ini, teristimewa terhadap peran penting perempuan dalam gereja dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu yang disumbangkan oleh orang kudus ini. Oleh karena itu, kehadiran wanita di dalam gereja dan di dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh ajaran orang kudus ini. Ajarannya bisa memberikan semangat, kekuatan, dan peran baru bagi wanita di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dikatakan bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berbicara, meyakinkan orang-orang yang tidak memiliki iman untuk memiliki iman dan untuk meyakini bahwa gereja memberikan ajaran untuk keselamatan jiwa dan raga. Sehingga menurut Paus Benediktus, Hildegard pantas menjadi pujangga gereja karena ajarannya itu sangat berpengaruh pada dunia modern ini bagi orang-orang yang tidak percaya kepada kekuatan dan kerahiman Allah. Santa Teresa digelari pujangga gereja oleh Paus Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II sekarang, pada tahun 1997. Santa Teresa pasti sangat kaget atau tak percaya ketika mengetahui bahwa ia diangkat oleh gereja Katolik menjadi pengajar iman atau pujangga atau doktor. Meskipun semasa hidupnya, ketika masih remaja, ia pernah mengungkapkan kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi orang kudus besar. Apakah memang dia sungguh luar biasa, sungguh hebat, dan memiliki ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh orang lain, yang sangat spesial, yang sangat khusus. Kita bisa juga dengan tegas katakan, tentu saja gereja tidak mungkin salah dalam mengangkat orang menjadi pujangga gereja. Dan pasti, bahkan apa yang diajarkannya itu sudah diperhatikannya semasa ia hidup. Dari pengalamannya, ia tegaskan bahwa orang-orang yang sederhana sekalipun bisa memiliki kasih yang luar biasa hebat bagi Allah dan bagi sesama jika hatinya sungguh diarahkan kepada Allah sebagaimana ia sendiri lakukan. Dan menurut Paus Yohanes Paulus II, sumbangan terbaik dari Teresia dikatakan demikian. Teresia dari kanak-kanak Yesus dan dari wajah kudus adalah bungsu dari jajaran para pujangga gereja. Tetapi semangat ziarah spiritualnya memperlihatkan kepada kita kematangan dan kecerahan iman yang terungkap dalam tulisan-tulisannya sungguh luas dan mendalam sehingga sangat banyak dan pantas ditempatkan dalam jajaran dan di antara para guru besar teologi dan spiritualitas gereja Katolik. Lalu Paus lanjutkan demikian. Santa Teresa dari Lisieux bukan saja mengenal dan mengajarkan kedalaman cinta Allah sebagai pusat dan jantung gereja, melainkan ia secara sungguh menghidupinya. Justru pada titik simpul perjumpaan ini, yakni antara ajaran dan pengalaman, antara kebenaran dan kehidupan, antara ajaran dan praksis, menjadi pancaran yang istimewa dari orang kudus ini. Perpaduan yang harmonis
dalam hidupnya justru menjadi daya tarik dan model tersendiri dan teristimewa bagi kaum muda dan bagi mereka yang ingin menemukan makna dalam hidupnya. Jadi menurut Paus, dalam dunia yang penuh dengan kata-kata, penuh dengan keributan tanpa makna, dunia digital yang menyita perhatian dengan manfaat yang sangat sepi, yang menawarkan sabda keselamatan yang dipahami, dihidupi dalam keheningan. Tawaran Santa Teresa ini memang bisa menjadi sumber transformasi diri, menjadi sumber perubahan, pembaharuan dalam hidup. Jadi kepada dunia yang sekarang sangat mengagungkan rasio, akal budi, dan segala macam, dunia yang dijejali dengan materialisme dan hidup yang instan, ia tawarkan jalan kecil, spiritualitas jalan kecil, ajaran yang berdasarkan pada praksis dan praktik hidupnya. Nanti kita akan perlahan-lahan mendalami apa yang diajarkan oleh Teresa tentang jalan kecil ini. Jadi dalam dunia modern ini, pengalaman dan ajaran jalan kecil Santa Teresa bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi cahaya bagi siapa saja, bagi mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, akan kasih, akan kedamaian, akan kekuatan iman, akan harapan-harapan di tengah hiruk-pikuk kehidupan setiap hari. Santa Teresa telah membuktikan bahwa dalam kehidupan, dalam rutinitas, jalan kecilnya bisa dipraktikkan. Nanti kita akan lihat apa itu jalan kecil dan mengapa jalan kecil bisa mengubah hidup kita. Semoga Santa Teresa dan keempat pujangga gereja ini mendoakan kita senantiasa. Amin.